Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 250. Mau jalan-jalan. Selamat tidur anak ganteng mami. Hana tersenyum dan menciumi bulat Kendra kiri dan kanan. Ia juga menciumi bibir kecil bayi laki-laki tersebut. Selamat tidur sayang mami yang cantik jelita. Hana tersenyum dan mencium pipi kiri dan kanan bayi cantiknya. Di mata ibu dua anak itu, anaknya makhluk yang paling sempurna. Kendra yang terlihat begitu tampan dan Kezian tampak begitu sangat cantik. Kenapa ya kalau cium adek nggak pernah ada puasnya? Mami ngerasa selalu aja kurang. Hana tersenyum sambil menatap wajah cantik putrinya. Meskipun kedua anaknya sudah tidur, namun Hana tetap saja berbicara. Seakan kedua bayi itu mendengar apa yang dikatakannya. Ia kembali mencium kening dan juga puncak kepala bayi yang berambut tebal tersebut. Abang Kean, jangan nakal ya sama adek. Jangan digigit kuping. Jangan disedot hidung dan juga pipi adek ya. Hana tersenyum menang Kendra. Sebenarnya ia ingin memisahkan tempat tidur kedua bayi itu. Namun, jika tidur di tempat tidur terpisah, maka kedua bayi itu tidak akan bisa tidur. Kendra dan Keza akan menangis semalaman. Meskipun suka usil dengan adiknya, tetap saja Kendra tidak bisa tidur kalau nggak peluk Kezia. Davin tersenyum memandang kedua anaknya yang tidur sambil berpelukan. Karena alasan ini, Hana memutuskan untuk menurunkan kedua bayi di suatu tempat tidur, sehingga kedua bayi itu bisa tidur saling berpelukan. Masih bayi aja sudah kelihatan usil sama adiknya. Nggak kebayang nanti besarnya gimana. Hana tersenyum. Kemarin Kendra mengisap pipi Kezia. Dan pagi tadi, Kezia yang tarik rambut Kendra. Dan menurut abang mereka sama aja. Tapi merasa lucu sendiri sambil ulah si kembar. Hana tertawa kecil ketika mendengar ucapan suaminya. Anak-anak tapi yang pinter. Tidur ya yang nyenyak ya. Davi mencium pipi Kendra kiri dan kanan terlebih dahulu dan kemudian berpindah ke bayi cantik yang sudah tertidur lelap. Sudah yuk tidur, ngantuk. Tanpa bertanya Davi menggendong tubuh istrinya. Hana bisa jalan sendiri bang. Hana tersenyum dan melingkarkan tangannya di leher Davin. Ya kedua anaknya sedang tidur seperti ini, maka suami istri itu untuk saling bermesraan. Ia tahu, sekarang badan adek sudah gak berat lagi. Davin tersenyum dan mendaratkan tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati ke atas tempat tidur. Iya, berat badan Hana cepat turun. Soalnya si kembar kuat nyusu, terus juga makan gak banyak. Kenapa gak minta obat penambah nafsu makan sama dokter? Davin merebahkan tubuhnya di sebelah Hana. Dengan cepat Hana menggelengkan kepalanya. Nanti badan Hana gendut, bulat gak mau ah. Bulan madu yuk. Davin menatap wajah cantik Hana. 4 bulan setelah pasca persalinan, tubuh saya sudah kembali ke bentuk semula. Bulan madu? Hana balik tanya. Davin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Permasalahan dihadapi oleh istrinya begitu berat. Davin ingin mengajak istrinya untuk menikmati liburan. Kebetulan itu bisa menenangkan hati dan pikirannya. Minggu depan Susi akan dieksekusi. Oleh karena itu, Davin ingin bawa istrinya jalan-jalan agar tidak terlalu memikirkan Susi. Baginya, lebih baik Hana tidak tahu tentang hal ini. Mana bisa bulan madu? Hana majukan bibirnya. Kenapa nggak bisa? Tanya Davin. Abang lupa, kalau si kembar bergantung dengan Hana. Kalau kita bulan madu, terus siapa yang ngasih susunya? Yang mau ninggalin si kembar siapa? Davin menarik hidung istrinya. Jadi maksudnya bulan madu buat si kembar gitu. Mata Hana terbuka lebar. Iya, kalau opa dan oma si kembar minta ikut, kita bawa. Davin menggulung senyumnya. Ini sih bukan bulan madu namanya, tapi liburan. Hana mukul dada suaminya. Davin tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Iya sih liburan, tapi nanti di sana kita bakal banyak ngabisin waktu berdua.
Jadi si kembar kita kasih sama opa dan omanya. Kalau opa dan omanya nggak mau ngalah, gimana? Mana tahu mama dan papa juga pengen berduaan. Abang tuh sendiri gimana mama sama papa. Umur aja yang udah tua, tapi casingnya masih seperti anak muda. Hana tertawa sambil menutup mulutnya. Iya juga sih. Ya sudah, si kembar kita titip sama baby sister. David mencari alternatif lain. Enggak mau ah, kita enakan berdua. Sedangkan anak-anak enggak tahu gimana nasibnya. Hana kembali menolak ide suaminya. Ya sudah, kemanapun kita pergi, si kembar akan kita bawa dan kita jadikan ransel. Mau? Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. Kapan kita berangkat? Lusa, mau selesaikan dulu kerjaan. David mengusap pipi istrinya. Kita mau kemana? Pengennya sih tempat yang jauh, tapi si kembar masih terlalu kecil. Jadi kita ke Bali aja. Gimana? Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. Adek, David tersenyum. Dengan pria itu sudah berpindah tempat. Hana ngantuk, gak mau. Dengan cepat Hana menjatuhkan tangan suaminya dan berada di areal pribadinya. Satu kali aja sayang, David tersenyum. Abang tukang bohong, katanya satu kali. Yang ada nanti 2-3 kali. Hana menjaga bibirnya. Hana bisa tidak tidur karena melayani kuda liar seperti David. David hanya terkekeh ketika mendengar ucapan istrinya. Enggak, satu kali. Beneran satu kali. Hana akhirnya menganggukkan kepalanya. Meskipun tidak yakin, namun teh itu tetap percaya. Beliana menangis setelah berada di kuburan mamanya. Baginya hatinya tidak merasa perih ketika jasad wanita itu hanya diantar oleh petugas kepolisian ke pemakaman. Tak ada seorang pun warga, kerabat atau sahabat yang mengantarkan. Mungkin dapat dikatakan pepatah itu benar adanya. Melihat baik atau tidaknya seseorang terlihat dari ketika dirinya tiada. Sebagai sikap dan perilaku orang tersebut ketika masih hidup, maka semakin banyak orang mengantar ke tempat perjalanan terakhirnya. Namun jika orang itu bukanlah orang yang baik, maka semakin sedikit yang mengantarkannya. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menancap di jantungnya. Terasa begitu sangat perih. Entah mengapa, Nana takut jika akhir hidupnya akan sama seperti sang mama. Tak ada yang mengantarkannya ke tempat perjalanan terakhirnya. Beliana menangis sambil menggenggam tangan yang masih basah. Begitu banyak drama terjadi ketika hotel itu akan dimasukkan ke liang lahat. Hujan yang tidak berhenti dan lubang kubur yang digali sudah penuh dengan air, sehingga para petugas mengeluarkan airnya terlebih dahulu. Peneluran kencang yang membuatnya semakin takut. Bagaimana jika sang mama tidak bisa dimakamkan hari ini? Sedangkan hari sudah semakin sore dan gelap. Melakukan seperti ini membuat tubuhnya semakin melemas. Meskipun sang mama sudah tiada, namun ternyata cobaan belum selesai untuk wanita tersebut. Mama, maafin aku ya. Seharusnya aku bayar orang untuk bisa nganterin mama ke sini. Tapi kenapa ide ini baru muncul sekarang? Beliana menangis. Mama jangan sedih. Meskipun gak ada yang antarkan mama, tapi aku tetap ada. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.